Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami Novita Lestari, Prodi PGMI semester 6, STAI Alfitra Surabaya akan memaparkan video pembelajaran dengan menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar tugas dari mata kuliah PPL 1 dengan dosen pengampu Bu Tuti Marlina MPD. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ibu tanya sekarang, siapa ya yang tidak hadir? Oke, baik. Kemana ya, Andi? Sakit? Baiklah, marilah kita berdoa bersama-sama semoga Andi segera sembuh dan juga bisa mengikuti pembelajaran kembali ya. Amin. Nah, anak-anak, ada yang ingat gak hari ini kita belajar mengenai apa? Betul sekali, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yakni kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita menuju ke materi hari ini, marilah kita mengingat dulu materi yang sebelumnya ya. Tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, betul, tentang sikap bersatu di rumah. Nah, anak-anak, di sini siapa sih yang punya adik ataupun kakak? Iya, pasti kalian juga pernah nih bertengkar di rumah dengan adik maupun kakak kalian. Nah, anak-anak, kita mengingat pelajaran yang lalu tentang pentingnya sikap bersatu di rumah. Apa sih sikap bersatu di rumah itu? Iya, sikap bersatu merupakan berkumpulnya individu menjadi satu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, seperti itu. Apa saja sih contoh sikap bersatu di rumah? Ada yang tahu? Iya, betul, bagus sekali. Ya, yang pertama yakni saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga di rumah. Kemudian yang kedua yakni saling tolong-menolong di antara anggota keluarga di rumah. Lalu saling menghargai perbedaan di antara anggota keluarga di rumah. Lalu saling menjaga keamanan anggota keluarga di rumah. Seperti itu ya, anak-anak. Paham? Oke. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah, nantinya kalian diharapkan mampu menjelaskan apa sih itu kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah, serta nantinya kalian diharapkan mampu menerapkan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah kalian masing-masing. Nah, langsung saja kita akan mempelajari materi hari ini yakni mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Sebelumnya, silahkan kalian memperhatikan dan menyimak video yang akan Ibu Guru tampilkan ya. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul. Hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua, membantu orang tua. Dan yang ketiga, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR.
Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video tentang kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah, kalian dapat memahami apa itu pengertian hak tadi? Iya, betul. Hak adalah sesuatu yang akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban yakni sesuatu yang harus kita lakukan. Ada yang masih ingat apa tadi contoh hak di rumah? Iya, betul. Mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari kedua orang tua kalian. Yang kedua, mendapatkan uang saku. Yang ketiga, pintar, mendapatkan makanan dan minuman yang kalian konsumsi sehari-hari di rumah. Nah, selanjutnya yakni contoh kewajiban seorang anak di rumah apa tadi, Nak? Iya, betul, merapikan kamar, lalu membantu orang tua dan juga belajar dan mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Nah, anak-anak, setiap orang memiliki kewajiban dan haknya masing-masing. Hak dan kewajiban hendaknya dilaksanakan secara seimbang ya. Nah, sebagai seorang anak, kalian harus menyayangi, berterima kasih, dan juga mendoakan kedua orang tua kalian setiap hari. Sebab menyayangi, berterima kasih, serta mendoakan kedua orang tua kalian merupakan kewajiban kalian sebagai seorang anak. Nah, anak-anak, setiap orang itu harus melaksanakan kewajibannya. Laksanakanlah kewajiban kalian, maka kalian akan menerima hak kalian. Nah, anak-anak, sekarang ibu punya cerita. Didengarkan baik-baik ya. Oke? Oke, pintar. Nah, ada seorang anak yang bernama Siti. Nah, Siti itu memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Siti pun selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti pun berpakaian bersih dan rapi. Siti pun tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibunya Siti menyayangi Siti. Siti pun berhak atas itu semua. Nah, setelah kalian mendengarkan cerita ibu tadi, silahkan kalian buka buku tematik kalian di halaman 4. Sudah? Iya, pintar. Nah, di sana ada sebuah tabel anak-anak. Nah, di dalam tabelnya terdapat hak-hak yang didapatkan oleh Siti. Nah, tugas yang akan ibu berikan yakni sebelumnya silahkan kalian bentuk sebuah kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, kalian bebas memilih siapa anggota kelompok kalian. Nah, setelah itu silahkan kalian diskusikan saran yang menunjukkan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Siti ya. Paham semuanya? Oke, baik. Setelah itu, kalian tuliskan jawabannya pada tabel, lalu kalian presentasikan di depan kelas. Oke, baik. Setelah kalian mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh ibu guru tadi, di sini siapa yang berani mewakilkan kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, silahkan Vita maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, bagus sekali Vita. Terima kasih atas presentasinya. Nah, setelah ibu tadi koreksi semua jawaban dari masing-masing kelompok, semuanya sudah paham dan mengerjakan dengan baik. Nah, sejauh ini anak-anak, apakah ada materi yang belum kalian pahami mengenai kewajiban anak sebagai anggota keluarga di rumah? Silahkan kalian tanyakan jikalau ada yang belum kalian pahami. Oke, pintar, sudah paham semuanya ya. Nah, selanjutnya sebelum ibu menutup pelajaran pada hari ini, ibu meminta kalian bersama-sama untuk menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti ciptaan A.T. Mahmud. Akan ku jaga
Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali mengenai materi hari ini tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Ada yang masih ingat apa tadi pengertian hak? Iya, betul. Hak merupakan sesuatu yang pantas kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Selanjutnya ada yang masih ingat apa tadi pengertian kewajiban? Oke, pinter sekali. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, anak-anak, harus kalian ingat bahwa kewajiban dan hak itu hendaknya dilaksanakan secara seimbang ya. Laksanakanlah kewajiban kalian, maka kalian akan mendapatkan hak kalian. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah? Oke, baik, jikalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka Ibu akan menutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.